Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya ingin membahas buku Matinya Kepakaran atau The Death of Expertise, perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan dan mudaratnya oleh Tom Nichols, seorang pakar National Security Affairs dan pengajar di Amerika. Buku ini terbitan KPG, dan video ini adalah opini saya setelah membaca buku ditambah dengan sedikit googling. Jadi kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Sebagai disclaimer, saya ini awam. Tom Nichols menyuarakan keresahannya terhadap hierarki pakar di era saat ini. Pakar dinilai telah tenggelam setara dengan awam. Hal-hal yang berperan dalam kematian kepakaran, misalnya aja ketidakmampuan awam mengenali atau mengakui ketidaktahuan, kemudian informasi dari internet yang sangat berlimpah, sistem pendidikan, serta jurnalisme saat ini. Ini adalah poin-poin yang saya dapatkan setelah membaca buku. Yang pertama adalah jadi aware kalau metodologi penelitian dan keprofesian itu dua hal yang penting untuk membedakan awam dengan pakar. Seorang pakar menempuh pendidikan secara formal dengan jenjang yang tinggi, berkecimpung di penelitian yang tentu saja ada publikasi artikel ilmiahnya, baik itu di jurnal bereputasi terindeks maupun yang bukan, ataupun yang sudah memiliki jam terbang tinggi dalam profesinya. Mestinya juga udah ikut sertifikasi-sertifikasi seperti itu. Sehingga beliau-beliau ini dapat menjadi rujukan yang valid bagi awam. Jadi, pakar itu punya keahlian yang merupakan gabungan dari pendidikan, bakat, pengalaman, maupun rekognisi rekan sejawat. Hasil penelitian yang jadi rujukan pun juga udah mengalami proses panjang. Misalnya harus ada peer review, double blind review, perlu merevisi, penyertaan sumber valid, sehingga dapat menjadi bagian kecil dari ilmu pengetahuan. Mahasiswa pun juga tahu kalau metodologi penelitian itu kayak kompleks karena banyak hal yang harus dipikirin, dan untuk melakukan suatu penelitian sederhana pun juga butuh waktu. Nah, menariknya kalau lihat komen-komen di internet, pasti ada yang nulis kayak, riset dong tentang hal ini, atau aku sudah riset banyak nih tentang hal ini, terus kasih link YouTube, kalau enggak pengamatan yang sangat sederhana aja. Pengamatan atau observasi pun bukanlah keseluruhan dari penelitian, tapi hanya sebagian kecil, salah satu kayak pengumpulan datanya. Saya sedikit ingat atau terngiang buku Creswell, penelitian yang sifatnya kualitatif pun juga ada macam-macamnya dan ada prosedurnya. Intinya sih, pakar itu nggak hanya sekadar nonton beberapa video, apalagi video tersebut tidak jelas sumbernya dari mana, atau hanya berdasarkan googling dan aktif diskusi di grup internet atau forum online. Awam pun banyak yang mengalami efek Dunning-Kruger atau Dunning-Kruger effect. Semakin sedikit pengetahuan yang dimiliki, malah semakin yakin kalau sebenarnya tahu banyak hal. Ini juga ada kaitannya dengan teori-teori konspirasi yang bergejolak ya, yang melawan pengetahuan yang sudah mapan, yang sudah kita tahu dari dulu ada. Dan menarik banget lewat dokumentasi video, sebuah video di YouTube ya, ada dokumentasi alih-alih ikut marah, orang yang berpengetahuan mungkin malah kayak sabar-sabar saja ya, meladeni orang-orang yang kekeh tentang teori konspirasi. Saya jadi salut sama seorang bapak, pemimpin sebuah instansi ilmiah yang menyisihkan waktu untuk berdiskusi dengan tanda kutip para aktivis penggemar teori sesuatu. Kalau misalnya mau membuktikan sebuah teori itu salah, maka cara-cara pembuktiannya semestinya juga harus ilmiah. Teori konspirasi ini juga ternyata menarik orang-orang yang memilih untuk percaya sesuatu yang sangat rumit daripada menerima bahwa memang ada hal-hal yang di luar pengetahuannya. Nah, yang bahaya itu adalah ngajak-ngajak orang untuk ikutan percaya atau nge-troll orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Tapi di sini Tom Nichols juga menulis banyak juga orang-orang berpendidikan yang lebih percaya nilai-nilai pribadi daripada fakta yang ada di lapangan. Misalnya di sini adalah perihal vaksin. Penolakan masyarakat awam terhadap pakar itu mungkin adanya sebuah sentimen karena akademisi dengan pendidikan linear dari tingkat sarjana, magister, bahkan doktor, beberapa dinilai hanya bergerak di belakang meja, nulis sesuatu yang ruwet, tapi cuma dipahami oleh segelintir orang.
Namun begitu, Tom Nichols juga nulis kalau pakar ini sering membicarakan hal-hal di luar keahliannya. Misalnya kalau ada event kampus sesuatu yang membahas hal spesifik dalam suatu bidang, ternyata yang diundang itu atau yang bicara malah, walaupun pakar hebat ya, malah orang yang tidak terlalu mendalami hal spesifik tersebut gitu. Walaupun dia juga hebat ya di bidang lainnya. Atau orang yang penting punya pengaruh, banyak followers dan banyak subscribers. Kemudian yang kedua adalah tentang jurnalisme. Jika dulu berita itu dikurasi betul-betul sebelum diedarkan ke masyarakat, kalau saat ini marak sekali judul itu clickbait, kemudian headline itu misleading, kemudian penayangan berita yang penting viral dulu, baru diverifikasi kebenarannya. Dan dari buku ini saya baru tahu kalau media sekelas Fox pun pernah mengalami kekeliruan. Padahal itu kan media yang besar gitu. Hal yang berikutnya adalah orang-orang itu tidak membaca keseluruhan artikel. Seringkali hanya baris-baris teratas maupun judulnya saja. Kemudian moving on ke artikel berikutnya dengan cara yang sangat gampang ya. Jadi kayak tinggal scroll begitu. Setelah itu nggak sedikit yang terlibat perdebatan di media sosial. Karena media sosial itu orang bisa menjadi lebih anonim, seolah-olah semua peserta yang ada di dalam forum itu adalah sekelompok orang yang sebaya dengan latar belakang dan pendidikan yang sama. Bab-bab terakhir, terutama bagian kesimpulan, menurut saya semacam relatable sama film Netflix Don't Look Up tahun 2021. Pakar-pakar udah memberikan pendapatnya terhadap kejadian yang sangat urgent nih, bahkan dapat diprediksikan menghancurkan kehidupan manusia. Tapi ternyata kebijakan itu tetap ada di tangan elit-elit politik di atas. Kemudian juga ada masyarakat yang malah lebih mendengarkan influencer seperti itu. The more followers or subscriber on social media, the more they are being listened to and noticed. Ya, jadi kayak ruwet sih kondisinya. Hal ini menunjukkan keputusan yang diambil oleh suatu pemerintahan, apakah memang betul itu udah ngikutin pendapat para pakar berdasarkan keahliannya, atau mengikuti hal viral, atau mengikuti kepentingan pribadi masing-masing elit politik. Ya, jadi kayak orang semacam saya juga jadi bingung gitu. Berikutnya adalah kita sebagai netizen dan citizen semestinya harus aware atau sadar terhadap adanya bubble filter effect dari informasi. Jadi seringkali kita tuh scroll informasi yang hanya ingin kita dengar, baca, atau tonton dari internet setelah melakukan pencarian. Dan saya menemukan paparan yang menarik tentang pandemik dan era di mana orang nggak lagi percaya fakta, tapi informasi yang ingin dipercayai. Saya akan sertakan link di bawah. Ya, di sini ditulis bahwa seringkali kita bertemu dengan orang yang memilih untuk percaya broadcast message dari aplikasi kirim pesan daripada informasi dari institusi yang official atau yang resmi. Namun begitu, menurut saya banyak sisi positif dari melimpahnya informasi dari internet selama dapat memfilter hoax. Masyarakat luas dapat memperoleh pengetahuan dengan mudah, terutama untuk para entusias pada bidang sesuatu. Kayaknya oke-oke aja aktif di forum media sosial yang ngebahas banyak hal menarik tanpa harus sekolah dulu, pelatihan dulu, atau penelitian terlebih dahulu. Jadi kayak diskusi warung kopi. Cuma kita perlu waspada terhadap hoax ataupun informasi yang tidak ilmiah, bahkan berpotensi untuk merugikan diri sendiri. Serta ingat bahwa di atas opini awam ada pakar yang memang betul-betul menstudi atau betul-betul ahli dalam bidang tersebut. Untuk influencer yang sering blunder terhadap bidang-bidang yang tidak dikuasai, mungkin ada baiknya ngomongin bidang yang betul-betul tahu, apalagi saat ini bidang kesehatan ya. Dalam pandemi COVID ini agak serem kalau banyak awam yang ngikutin influencer, ternyata itu berdampak negatif bagi kesehatan.
Rekomendasi dalam memilih informasi yang berkeliaran di sekitar kita, pertama, selalu berpikir, bagaimana kalau saya salah? Bukan, pasti saya selalu benar. Kemudian, selalu cek informasi dari sumber yang bervariasi. Mengurangi stereotyping atau generalisasi terhadap sekelompok orang atau orang tertentu, dan tidak terjebak dalam bubble filter effect. Semoga kita tidak hanya membaca yang ingin kita percayai, tapi kita membaca yang sebenarnya atau yang seharusnya kita tahu. Tom Nichols di halaman 230 sampai 231. For the sake of democracy, people must purposely inform themselves. A Google search will not suffice this time. Democratic government require experts to help shape sound policy, and experts must be valued for the sake of the nation. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dapat dikoreksi di kolom komentar. Semoga ada secercah manfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.